Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, gimana kabar kalian? Semoga sehat selalu tentunya. Bertemu lagi dengan saya di channel Diki Malbau. Di video kali ini, saya akan memberikan beberapa informasi dan tips tentang tanaman anggrek yang cantik dan indah di area rumah kalian. Semoga apa yang saya sampaikan kali ini dapat bermanfaat dan menginspirasi untuk teman-teman semuanya. Anggrek memiliki nama ilmiah Orchidaceae, adalah salah satu jenis bunga terindah dengan kelopaknya yang besar, mekar tahan lama, dan berwarna segar. Anggrek juga memiliki varian warna yang beragam, mulai dari warna putih, pink, magenta, ungu, kuning, hingga hitam. Bunga anggrek sendiri adalah jenis bunga yang memiliki anggota jenis terbanyak jika dibandingkan dengan bunga-bunga yang lainnya. Jenis bunga anggrek ini, secara kasat mata memiliki ciri berbentuk oval memanjang dengan memiliki tulang daun yang juga memanjang. Bentuk memanjang ini memiliki fungsi yang sangat penting bagi anggrek untuk dapat bertahan hidup dengan menyimpan cadangan air. Salah satu jenis anggrek yang paling populer adalah anggrek mengat atau Phalaenopsis. Varietas ini mekar 1 hingga 2 kali setahun dan bunganya bertahan dari 2 hingga 3 bulan. Jenis anggrek populer lainnya adalah Dendrobium dan Oncidium, yang mekar 1 hingga 2 kali setahun dan memiliki bunga yang bertahan lebih dari sebulan. Jika kalian ingin memelihara bunga anggrek, kalian perlu mengetahui bagaimana cara perawatan bunga tersebut agar tumbuh subur, karena cara menanam bunga anggrek yang salah akan sangat beresiko menyebabkan matinya tanaman anggrek tersebut. Ada lebih dari 20.000 jenis anggrek di seluruh dunia, dan pertumbuhannya bergantung pada beberapa faktor. Penanaman yang tepat, dasar tanah, penyiraman dan pencahayaan adalah semua komponen yang penting untuk pertumbuhan anggrek. Berikut 9 cara merawat bunga anggrek. 1. Pemilihan pot. Anggrek sebaiknya ditanam di pot yang memiliki banyak drainase. Harus ada lubang drainase di dasar pot yang akan digunakan untuk menanam bunga anggrek untuk memastikan semua kelebihan air dapat benar-benar terkuras. Jika saat kalian membelinya dari toko bunga dan tidak dilengkapi dengan pot berdrainase, maka kalian harus memindahkannya ke dalam pot sesuai kriteria di atas. 2. Perhatikan kondisi tanah. Anggrek harus ditanam di tanah yang cepat kering. Disarankan untuk menggunakan campuran tanah berbahan dasar lumut atau kulit kayu. Campuran berbahan dasar kulit kayu memungkinkan air mengalir dengan cepat. Campuran lumut menahan lebih banyak air, sehingga kalian bisa menyiram lebih lama. 3. Jaga suhu lingkungan. Anggrek tumbuh paling baik di lingkungan bersuhu 16 hingga 24 derajat Celcius. Suhu sedang ini dikombinasikan dengan sedikit sirkulasi udara, yang akan memungkinkan anggrekmu dapat tumbuh besar dan berbunga indah. 4. Perhatikan asupan cahaya. Anggrek harus disimpan di dekat jendela yang menghadap ke selatan atau timur jika memungkinkan. Hal ini dikarenakan anggrek membutuhkan banyak cahaya, tetapi bukan cahaya langsung. Jika mereka berada di dekat jendela yang menghadap ke barat, cahayanya akan terlalu kuat, jadi kamu perlu memasang tirai tipis di jendela supaya anggrek tidak terkena cahaya matahari secara langsung. 5. Perhatikan cara menyiram anggrek. Seberapa sering kalian menyiram anggrek, tergantung pada iklim yang sedang terjadi, tingkat kelembapan, dan media pot. Anggrek biasanya perlu disiram setiap beberapa hari. Dalam hal menyiram anggrek, kesalahan paling umum adalah menyiraminya secara berlebihan. Akar busuk merupakan penyakit yang banyak ditemukan pada varietas tanaman ini. Untuk menghindari penyiraman yang berlebihan, sirami anggrek berdasarkan seberapa basah tanahnya. Dorong perlahan beberapa jari ke dalam tanah lalu angkat. Jika jari kalian merasakan kelembapan di atasnya, kalian tidak perlu menyirami anggrekmu. Dan jika kalian tidak merasakan kelembaban, kalian perlu menyiramnya. 6. Cara merawat anggrek setelah bunganya mekar. Setelah bunga anggrek dapat mekar, kalian perlu menyiram, memberi pupuk, dan memangkasnya agar tetap sehat. Disarankan untuk memindahkan anggrek ke media tanam yang baru. Ini akan memberi tanaman anggrek dengan nutrisi baru. 7. Suburkan dengan pupuk. Pupuk sangat penting, untuk mendorong pertumbuhan kembali pada anggrek yang sudah tidak berbunga. Kalian perlu memberi makan tanaman dengan memupuknya dengan pupuk rumah yang seimbang, baik mingguan atau bulanan, tergantung varietasnya. 8. Memangkasnya. Setelah bunga anggreknya mengering, batangnya harus dipangkas. Kalian pangkas batang yang telah mekar di atasnya sekitar 1 inci dari tangkai utama. Mata tunas pada tangkai anggrek tampak seperti paku kecil yang memiliki lapisan tipis berwarna coklat atau krem. Tunas ini bisa tumbuh menjadi batang atau tangkai bunga yang baru nantinya.
Jika ada tangkai yang telah berubah menjadi kuning atau coklat, potong sepenuhnya sehingga tanaman akan tumbuh kembali dengan lebih sehat. 9. Bunga anggrek akan mekar kembali. Jika kalian merawat anggrek seperti yang diinstruksikan, kalian akan melihat bunga anggrek dapat mekar kembali dalam 6 hingga 9 bulan. Kini hobi menanam tanaman hias sedang banyak digandrungi oleh orang-orang. Tidak mengherankan bila saat ini, tidak sedikit halaman depan di setiap rumah dihiasi tanaman hias. Salah satu tanaman bunga hias yang paling populer dan banyak dicari yakni bunga anggrek. Ada berbagai jenis anggrek yang dapat dipilih mulai dari anggrek bulan hingga anggrek dendrobium. Banyak orang memilih anggrek untuk dimiliki karena warna-warnanya sangat cantik membuatnya tampak indah dan menarik. Tak hanya sekedar mengoleksi, perlu juga merawat anggrek dengan serius agar berbunga lebat. Salah satu caranya dengan menggunakan racikan alami dari air kelapa. Air kelapa memang salah satu bahan alami yang biasa dikonsumsi manusia untuk kesehatan tubuh karena kandungan nutrisinya yang cukup lengkap. Berbagai macam penelitian menunjukkan bahwa air kelapa memang bisa menjadi sumber nutrisi yang baik. Akan tetapi, pernahkah kalian mendengar bahwa air kelapa bisa dimanfaatkan sebagai bahan pupuk alami untuk tanaman hias bunga anggrek? Kandungan nutrisi air kelapa yang lengkap seperti vitamin, asam amino, asam nukleat fosfor dan zat tumbuh auksin dan asam gibrelat sangat bagus untuk tanaman bunga anggrek. Kandungan zat auksin dan gibrelat tersebut memiliki peranan penting dalam proses pertumbuhan dan pembungaan pada tanaman terutama bunga anggrek. Caranya pun cukup sederhana, kalian hanya cukup menyemprotkan air kelapa pada daun, dan menyiramkannya pada akar tanaman sebanyak 1 hingga 2 kali dalam seminggu, maka akan mempercepat proses pertumbuhan dan pembungaan pada bunga anggrek. Bahan yang diperlukan: air kelapa 1 liter, air cucian beras 1 liter, EM4 2 sendok makan, molase atau tetes tebu sebanyak 5 tutup botol air mineral, atau air 250 ml ditambah gula pasir atau gula merah 100 gram. Air bersih. Jerigen ukuran 5 liter. Proses pembuatannya: memasukkan bahan tersebut ke dalam jerigen. Tambahkan air bersih hingga batas pegangan tangan pada jerigen, berikan ruang pada bagian kepala jerigen. Tutup jerigen selama 1 minggu. Lubangi jerigen ukuran kecil pada tutup, dan pasangkan selang kecil pada lubang tersebut, yang berguna untuk membuang gas, atau jika tidak mau repot cukup telaten membuka tutup jerigen sehari sekali. Setelah 1 minggu, kalian sudah bisa menggunakan larutan pupuk alami tersebut. Penggunaan pupuk alami air kelapa. Larutkan 2 tutup larutan pupuk alami air kelapa, sebanyak 2 tutup jerigen bersama 2 liter air bersih. Semprotkan larutan tersebut pada daun, batang dan akar sebanyak 2 kali dalam seminggu. Selanjutnya kalian harus lebih telaten dan rajin melakukan hal tersebut pada bunga anggrek, dijamin anggrek akan berbunga lebat dan tanaman semakin sehat.